Ibu Teresia Anggraini selaku dosen pembelajaran berdifferensiasi, dan yang saya hormati Ibu narasumber pembelajaran strategi mata kuliah diferensiasi, dan juga semangat pagi untuk baik kepada kelompok satu kami persilahkan. Baik, menunggu Mas itu langsung saja kita masuk ke kelompok B. Kepada kelompok 2 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 hari ini akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang strategi pengajaran tidak langsung dan small group discussion.
Baiklah, adapun anggota kelompok kami, saya sendiri bernama Erita Amelia, kemudian ada Bapak Hadi Simatupang, ada Ibu Rahmi, dan Ibu Stefani. Ibu Fadila, kepada Ibu Rahmi kami persilahkan untuk Oh baiklah, saya sendiri akan menjelaskan yang pertama apa itu strategi pengajaran tak langsung atau indirect instruction. Jadi dalam strategi pengajaran tidak langsung, peran guru di sini ialah menjadi fasilitator, pendukung, pendorong, dan narasumber. Di sini peserta didik diharapkan terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian tentang small group discussion atau strategi pengajaran diskusi kelompok kecil. Ini dianggap sebagai elemen belajar yang secara aktif. Dengan aktivitas kelompok kecil, peserta didik akan belajar menjadi pendengar yang baik, memberikan dan menerima umpan balik yang konstruktif, menghormati pendapat orang lain, mendukung pendapat dengan bukti, dan lain-lain. Kemudian kami di sini memberikan contoh ilustrasi pembelajaran indirect instruction dengan small group discussion. Jadi Bu Winda mengajar pelajaran bahasa Inggris di kelas 10 SMA. Materi yang akan diajarkan ialah tentang descriptive text. Dan tujuan pembelajarannya ialah memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Kemudian Bu Winda menentukan kelompok diskusi sebanyak 4 orang dalam setiap kelompok. Dan Bu Winda menentukan setting tempat duduk untuk peserta didik. Dan jenis tempat duduk, setting tempat duduk yang Bu Winda pilih ialah berempat. Dan dengan bimbingan Bu Winda, peserta didik memilih peran setiap anggota kelompok, seperti menentukan, Winda akan menyarankan, tolong pilih siapa ketua, sekretaris, dan pelapor untuk kelompok. Dan anak-anak secara inisiatif sendiri memilih siapa ketua, sekretaris, dan pelapor. Kemudian Bu Winda akan membagikan 5 teks yang berbeda kepada setiap kelompok. Bu Winda akan meminta peserta didik untuk mengamati teks tersebut. Dan peserta didik secara berkelompok akan menentukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks tersebut. Saat peserta didik berdiskusi, Bu Winda akan berkeliling dari kelompok ke kelompok yang lain. Fungsinya ialah agar dapat menjaga ketertiban kelas, serta memberikan dorongan dan bantuan kepada peserta didik. Bu Winda akan memberikan bantuan kepada kelompok yang dirasa butuh bantuan lebih. Jadi bagi peserta didik yang memiliki kurang lemah dalam pembelajaran akan dibantu oleh Bu Winda. Bu Winda akan lebih fokus kepada kelompok tersebut. Hasil yang dilaporkan, setiap kelompok akan melaporkan hasil diskusinya. Hasil yang dilaporkan itu akan ditanggapi oleh kelompok lain. Kelompok lain akan memberikan pertanyaan, dan kelompok yang mempresentasikan akan menjawab. Bu Winda memberikan ulasan atau penjelasan terhadap laporan-laporan tersebut. Terakhir, para peserta didik akan mencatat hasil diskusi, dan guru mengumpulkan laporan atau ringkasan hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok. Demikian dari kelompok 2. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 2. Selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Di kelompok 4 dipersilakan untuk bertanya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka langsung saja kita undang Ibu Yeni Puspita Saragi untuk memberikan saran kepada kelompok 2 yang telah memberikan presentasi pada hari ini.
Baik, terima kasih Bu Fadila ya. Silakan kepada Ibu Yeni. Iya, baik. Terima kasih Bu Fadila. Sedikit yang saya izin Prof ingin memberikan komentar. Di sini dari ilustrasi pembelajaran yang baru saja disampaikan oleh kelompok 2 ini, saya sudah kalau yang materi ke pembelajaran berdiferensiasi ini sudah ada terlihat diferensiasinya pada proses pembelajarannya ya, karena kan strategi pembelajaran berdiferensiasi itu, maaf bisa jelas ya suara saya ya? Kedengaran ya? Jelas. Iya. Iya. Kebetulan lagi jam istirahat jadi mungkin agak ribut. Saya lanjutkan. Karena strategi pembelajaran berdiferensiasi itu kan dibedakan menjadi 3, yaitu konten, proses, dan produk. Nah, di ilustrasi pembelajaran ini yang bisa kita lihat diferensiasinya itu terlihat di proses, ya kan? Ketika kita sedang diskusi kelompok, guru memberikan bantuan yang lebih kepada kelompok yang dirasa lebih butuh bantuan. Nah, karena yang di diferensiasi siswa itu kan kita memperhatikan minat, yang pertama minat. Maaf, saya ulangi lagi ya. Diferensiasi itu kan kita bedakan, pembelajaran berdiferensiasi itu kan kita kelompokkan dari kebutuhan siswa. Jadi kebutuhan siswa yang berbeda-beda, misalnya dari minat, kemudian kesiapan belajar, dan profil belajarnya. Jadi yang di ilustrasi pembelajaran di kelompok 2 ini masih sudah melakukan pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid. Kan kesiapan belajar murid ini ada kesiapannya yang rendah, ada kesiapan belajarnya yang tinggi. Jadi di strategi pembelajaran diferensiasi proses pada ilustrasi pembelajaran ini masih yang fokusnya ke siswa dengan kesiapan belajar yang rendah. Itu tadi ya, makanya guru lebih banyak berinteraksi dengan siswa yang butuh bantuan yang lebih. Jadi saya rasa masih hanya sudah ada pembelajaran diferensiasinya, hanya saja masih di satu strategi, masih di proses saja, belum ada diferensiasi di konten ataupun di produk, belum tampak. Kemudian yang kebutuhan siswa masih diferensiasinya masih dari kesiapan belajar, jadi belum mengenal ke minat ya, perbedaan minat dengan perbedaan di profil belajar siswa. Saya rasa itu komentar dari saya. Itu saja Ibu Fadila. Baik Ibu Yeni, terima kasih banyak atas saran yang telah diberikan kepada kelompok 2. Jadi dari kelompok 2 tersebut bahwasanya pembelajarannya sudah berdiferensiasi. Hanya saja dalam kesiapan dan dalam proses ya Ibu. Terima kasih banyak Ibu Yeni. Baik, selanjutnya langsung saja kita ke kelompok 1. Kepada kelompok 1 kami persilahkan. Wendy terima di Zoom-nya. Nggak bisa ini aku deh, harus ini ke sini. Udah sih. Udah? Kok Kakak nggak mute tadi. Kedengar. udah?
Udah. Oke. Udah masuk kan, Di? Itu share screen itu kan. Screen tunggu ini. Aku mau ngomong Bang nih. Muka aku kelihatan. Baik, terima kasih moderator. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Prof. Amrem Saragi dan juga Ibu T.C. Anggraini selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran diferensiasi, dan juga selamat pagi untuk Ibu Yeni Puspita Saragi sebagai guru penggerak. Terima kasih atas waktunya Ibu. Baik, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami yang berjudul Strategi Pengajaran Langsung dalam Penerapan Project Based Learning. Kami dari kelompok 1, namun ada baiknya saya memperkenalkan diri dan juga kelompok kami. Nama saya Ben Putra Nainggolan sebagai pemateri, dan juga teman-teman saya Erli Tota Tarida Silitonga, Rima Jesi Hombing, Risma Lestari Sidabutar, dan juga Serevina Ketaren. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan diskusi kami tentang strategi pengajaran langsung atau direct instruction. Apa itu direct instruction? Direct instruction menurut Wina Sanjaya pada tahun 2008 adalah pembelajaran yang dirancang secara khusus untuk mengembangkan aktivitas belajar siswa dengan aspek pengetahuan prosedural dan juga pengetahuan deklaratif. Ini berarti bahwa pembelajaran ini berpusat pada guru dan juga guru yang akan mendemonstrasikan tentang materi-materi terkait dengan pembelajaran yang akan terjadi dalam kelas tersebut. Selanjutnya adalah langkah-langkah strategi pembelajaran. Ada 5 tahapan langkah-langkah strategi pembelajaran direct instruction. Yang pertama adalah menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Pada proses ini, tujuan pembelajaran serta tujuan pembelajaran dan juga persiapan siswa dilakukan oleh guru. Kemudian guru melakukan kegiatan apesepsi untuk menyiapkan para siswa. Langkah selanjutnya adalah mendemonstrasikan pengetahuan dan juga keterampilan. Pada tahapan ini, guru akan menyampaikan materi pelajaran dan keterampilan apa yang akan mereka buat pada saat pembelajaran berlangsung. Dan langkah yang ketiga adalah membimbing pelatihan. Pada langkah ini, setelah guru mendemonstrasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan, guru akan membagikan sebuah bahan diskusi ataupun praktik untuk kemudian didiskusikan ataupun dikerjakan oleh para peserta didik dan membimbing seluruh jalannya proses pelatihan. Dan yang keempat adalah mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Pada langkah ini, setelah peserta didik berdiskusi ataupun mempraktikkan hasil belajar mereka, guru akan mengecek hasil pekerjaan para peserta didik dan memberi umpan balik sebagai penguatan. Dan yang terakhir adalah memberikan kesempatan untuk latihan lanjutan dan juga penerapan konsep. Pada bagian yang terakhir ini, guru kemudian memberikan kesempatan untuk para peserta didik untuk membuat latihan lanjutan terkait dengan hasil diskusi ataupun praktik mereka. Jadi nanti mereka boleh semacam PR nanti dibuat untuk kemudian dilakukan di secara kelompok untuk menyelesaikan pekerjaan ataupun diskusi mereka. Kemudian project based learning. Pada strategi pembelajaran ini, project based learning itu adalah suatu strategi pengajaran yang memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk mengelola kegiatan belajar di kelas dengan membuat suatu project. Nah, di sini kami mengaitkan direct instruction ini dengan project based learning dengan membuat suatu contoh. Ibu Serevina adalah seorang guru bahasa Inggris di kelas, mohon maaf kami typo, di kelas 12 harusnya, di kelas 12 SMA Merdeka. Dalam mengajar materi procedure text tentang how to cook something, lalu Bu Sere pada awal pertemuan menyampaikan bahwa peserta akan membuat sebuah project untuk memasak makanan. Bu Sere menentukan jenis makanan modern dan juga tradisional untuk dimasak.
Kemudian peserta didik dibagi ke dalam 4 kelompok dengan 2 kelompok masing-masing itu tradisional dan juga modern, masakan modern. Bu Sere membebaskan peserta didik untuk memasak menu makanan sesuai keinginan mereka. Tapi Bu Sere membantu untuk memilih menu tersebut. Tujuannya agar para peserta didik membuat menu makanan sesuai dengan instruksi Bu Sere. Pada proses pembuatan Bu Sere, pada saat pembuatan menu makanan pada proses pembuatan makanan, Bu Sere memberikan tugas yang beragam agar semua peserta didik turut berpartisipasi dan terlibat aktif. Serta ada peserta didik yang akan mempresentasikan hasil pembuatan makanan tersebut. Jadi pada kaitan direct instruction ini dengan project based learning ini adalah kita sebagai guru menginstruksikan siswa kita untuk maksud saya menginstruksi langsung apa yang akan menjadi pekerjaan dari peserta didik kita tersebut. Dan pada kesempatan ini kami memilih Bu Sere. Pada kesempatan ini Bu Sere langsung men-scope bahwa siswanya membuat pada saat prosedur teks ini, Bu Sere meminta para siswanya untuk membuat makanan tradisional dan juga modern. Nah, 2 dari 4 kelompok yang sudah dibagi oleh Bu Sere, 2 ditugaskan untuk membuat makanan tradisional dan juga 2 untuk masakan modern. Nah, pada dikasih kebebasan untuk memilih masakan apa yang mereka tentukan oleh Bu Sere. Demikian pemaparan yang bisa kami paparkan kelompok 1. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Kembali kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak satu yang telah menjelaskan direct instruction and project based learning. Selanjutnya kita buka sesi pertanyaan kepada untuk bertanya. Ada? Jika tidak ada, langsung saja kita undang Ibu Yeni kembali untuk memberikan saran kepada kelompok 2. Kepada Ibu Yeni kami persilakan Ibu. Ya, baik, terima kasih. Untuk kelompok 1 ini ya, sebenarnya tadi kurang terlihat sebenarnya karena pakai layar HP, jadi saya kurang bisa lihat tadi proses pembelajarannya. Kalau di kelompok 2 tadi terlihat jelas ya ilustrasi pembelajarannya seperti apa. Jadi kalau yang kebetulan profil belajar saya itu visual, jadi saya harus lihat gitu. Jadi kalau hanya dengar saja tadi saya kurang menangkap apa yang disampaikan oleh kelompok 1 ini. Jadi tapi kalau saya tidak salah menangkap apa yang dijelaskan tadi, saya belum, tapi tolong dikoreksi ya, kalau yang saya lihat itu belum ada diferensiasinya kalau yang saya lihat, karena yang saya diminta berkomentar ini kan berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Padahal sebenarnya untuk project based learning ini malah banyak kesempatan kita untuk melakukan diferensiasi. Ya kan, kalau project based learning terutama itu di produk. Nanti di produk kita bisa memberikan kebebasan pada siswa untuk memilih bentuk apa produk yang akan dia hasilkan. Jadi bisa kita sesuaikan dengan profil belajarnya, misalnya yang visual mereka bisa bikin video, misalnya yang auditori yang mereka bisa rekaman suara, atau yang kinestetik mungkin bisa langsung seperti itu. Jadi diferensiasi produk itu malah bisa sangat kita terapkan itu di project based learning seperti itu. Jadi kalau yang saya lihat tadi mungkin yang lain bisa komentar ya. Kalau yang saya lihat belum ada diferensiasinya, saya rasa. Baik Ibu, terima kasih banyak.
jika ada peserta yang ingin menambah, atau dari kelompok 1 sendiri ingin memberikan informasi, kami persilahkan. Iya, atau dari kelompok 1 mungkin saya yang tidak melihat atau bagaimana, coba di ini kan kalau memang ada diferensiasinya di sana boleh disampaikan. Kepada kelompok 1. Sebentar ya Bu, kami menyiapkan materinya dulu. Enggak, itu dokumen. Baik Bu, terima kasih atas saran dan masukannya. Pada proses pembelajaran ini, Bu Sere membebaskan peserta didik untuk memasak menu masakan sesuai dengan keinginan mereka. Tetapi Bu Sere membaginya hanya dalam 2 jenis masakan saja. Karena sesuai dengan prinsip dari direct instruction tadi bahwa guru harus mematok ataupun menskop apa yang perlu ditampilkan oleh para peserta didik tersebut. Jadi 2 masakan tersebut yang dibebaskan oleh Bu Sere itu adalah menu masakan tradisional dan juga menu masakan modern. Begitu kira-kira tanggapan yang bisa kami paparkan Bu, terima kasih. Oke. Ingin menanyakan Pak, kalau untuk bentuk produknya apakah di demo langsung di depan kelas atau seperti apa Pak? Dari hasil diskusi kami langsung presentasi Bu. Nanti para siswanya disuruh untuk membuat mana yang mengiris bawang, kan ini tadi memasak ya Bu, mohon maaf ya Bu. Ada yang mau mengiris bawangnya, ada yang memasaknya, sama yang mempresentasikan hasil dari atau produk dari masakan mereka. Seperti itu Bu. Oke, berarti diferensiasinya di apa itu ya? Di minat berarti ya Pak? Minatnya masakan yang mana gitu ya? Bukan dari bentuk produknya, tetapi dari minat memilih jenis masakan. Oke, berarti di situ ya diferensiasinya. Oke, terima kasih. Ya, betul, betul. Terima kasih Bu atas tanggapannya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada kelompok 2. Dalam presentasi dari kelompok 2 tadi kita sudah menemukan pembelajaran berdiferensiasi pada minat siswa. Nah, selanjutnya langsung saja kita panggil kelompok 3. Kepada kelompok 3 kami persilahkan.
Masih belum terlihat. Maaf Ibu, suaranya tidak terdengar. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu teori Dickson strategi. Iya. Bagaimana caranya? Ya. Teori pembelajaran nih. Model pembelajaran tipe Dickson meningkatkan rasa tanggung jawab siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, namun mereka juga harus mempersiapkan dan mengajarkan materi tersebut kepada kelompoknya. Siswa sangat diperlukan. Ya, dan strategi pengajaran interaktif merupakan model pembelajaran interaktif membuat siswa saling berinteraksi yang dimana akan mengembali secara langsung terhadap materi yang diberikan, pendekatan yang bersifat kepada peserta didik dan mengajarkan peserta didik untuk belajar atas kemauan dan kemampuan diri sendiri sehingga dengan aktif membangun pengetahuannya melalui interaksi yang dibangun di dalam kelas. Dan berikut merupakan contoh dari pembelajaran interaktif. Saya akan membacakannya. Bu Vina seorang guru bahasa Inggris mengajar di kelas 7 SMP. Ketika masuk kelas, Bu Vina melakukan opening di awal pembelajaran. Setelah itu, Bu Vina memberitahukan tujuan pembelajaran dan topik pembelajaran kepada siswa, yaitu tentang descriptive text. Setelah itu, Bu Vina memilih 4 orang expert untuk memilih kelompok belajar. Dan keempat siswa ini bebas memilih teman kelompoknya untuk diskusi. Kemudian setelah itu
Bu Pina memberikan topik diskusi untuk kelompok dan Pina memberikan kebebasan pada 4 orang expert. Pina memilih anggotanya dan memberi masing-masing anggota akan menjawab. Setelah itu kelompok bentuklah expert 1 membahas dan anggota yang ketiga tentang descriptive mall, dan anggota yang terakhir yaitu keempat merupakan descriptive bank. Setiap anggota kelompok dapat langsung berbaur dengan kelompok lain dan dengan sesuai dengan topik mereka. Anggota kelompok dapat langsung nanti mereka akan diketuai. Berikut pemaparan dari hasil diskusi kami mengenai teori jigsaw dalam pembelajaran Baik, terima kasih kami ucapkan kepada kelompok 3. Langsung saja kita buka. Pada para peserta kami persilahkan. Langsung saja kita panggil lagi Ibu Yeni untuk memberikan saran kepada kelompok 3. Kepada Ibu Yeni kami persilahkan, Ibu. Terima kasih. Boleh ditampilkan lagi ilustrasi Bu Vina tadi untuk kelompok 3. Ini produknya ya. Produk Bu Erli ya. Siapa? Kelompok 3 tadi. Ibu Erli ya, Bu Erli? Tentang jigsaw, Mem. Iya. Oke. Iya, ini jigsaw tadi kalau menggunakan model metodenya. Ini yang ingin saya tanyakan sebelum saya bahas ya. Saya ingin tanyakan untuk membagi siapa yang descriptive hospital, siapa yang garden, siapa yang ngerjain mall, siapa yang bank, itu ditentukan guru atau seperti apa? Hilang suaranya, tidak terdengar. Baik Bu, saya akan menjawab. Jadi di sini Bu, pembagian kelompoknya itu guru pada awalnya hanya membagikan kelompok itu berdasarkan kelompok expertnya Bu, jadi perwakilan dari setiap kelompok. Setelah itu kelompok expert memilih kelompoknya masing-masing dan menentukan tema apa yang akan mereka Nanti tim expert yang memilih siapa yang pilih deskripsikan bank, siapa yang pilih deskripsikan mall, seperti itu ya Bu Fadila ya. Jadi kalau menurut dari kelompok ini diferensiasinya letaknya
ada di mana ya? Itu mereka nantinya akan disebar untuk terkait tema yang berbeda-beda itu, descriptive place yang berbeda-beda. Lalu nanti mereka akan kembali ke kelompok inti mereka untuk menjelaskan dan saling bertukar informasi terkait descriptive place itu, Bu. Sedikit saya ingin sampaikan, mungkin sebenarnya sudah ada di LMS ya mengenai diferensiasi. Karena kalau yang dari kelompok 1-2 tadi, saya memang langsung bisa lihat, oh letaknya biasanya di sini gitu kan. Yang di kelompok 2 tadi karena saya nggak bisa baca tulisannya karena kecil ya. Di kelompok 1 tadi langsung kelihatan, oh ini dari siswa yang kesiapan belajar rendah jadi akuan guru. Jadi yang siswa kesiapan belajarnya rendah, guru lebih banyak memberikan bimbingan. Nah, di situ kelihatan langsung ada diferensiasi proses. Nah, kemudian kalau di kelompok 2 jadi mereka bebas mau bikin apa, masa apa gitu ya kalau yang di tradisional. Nah, kemudian dapat memastikan itu diferensiasinya di mana. Kalau dari penjelasan tadi katanya di expert itu diferensiasinya tim expert disebar ke kelompok-kelompok lain untuk menjelaskan seperti itu ya. Memang Jigsaw seperti itu. Nah, mungkin sebagai mengingatkan kembali, mungkin sudah ada di LMS materinya, kan diferensiasi itu kan kita lihat dari aspek perbedaan murid gitu kan. Murid itu perbedaannya ada di minat, kemudian kesiapan belajar. Lihat siswa itu minatnya di mana, misalnya di olahraga, itu bisa melalui kuesioner kan, kuesioner kita gunakan. Itu kita lakukan sebelum pembelajaran. Sebelum pembelajaran kita diagnosis dulu perbedaan murid ini, minatnya dari diagnosis non kognitif berarti ya kalau minat. Tapi kalau kesiapan belajar, kalau kita katakan sehari-hari siswa yang pemahaman apa misalnya yang lebih cepat nangkap atau yang lebih lambat menangkap itu ya, itu istilahnya kesiapan belajar. Kalau itu kita lihat dulu dari mana kita tentukan, oh ini kesiapan belajarnya rendah, oh ini kesiapan belajarnya tinggi, oh ini minatnya olahraga, ini minatnya berkebun. Makanya bukannya harus ada diagnosis sebelumnya, harus ada asesmen diagnosis. Jadi kita melakukan peminatnya ke ini, si ini minatnya ke situ di situ. Nah, jadi saya pikir tadi yang satu ini mengerjakan deskriptifnya bentuknya ini, saya pikir tadi kan karena sudah ada pikir seperti itu. Ternyata kan karena hanya yang tadi ya, seperti yang dijelaskan tadi. Nah, yang ketiga tadi tentang memetakan gaya belajar murid. Karena di kelompok kan kalau siswanya seperti itu gimana? Menjadi host istilahnya, kemudian kelompok yang lain itu jalan-jalan ke sana kemari, itu mungkin cocok untuk jelasan dari kelompok yang hostnya. Itu salah satu trik untuk yang kinestetik, anak-anak yang di kelas nggak bisa diam gitu ya. Itu tadi. Jadi kalau yang saya lihat dari Jigsaw tadi, yang saya ketahui gitu ya, belum kena ke diferensiasinya kalau menurut saya. Karena diferensiasi tadi kita bedakan tadi kan dari minat, kesiapan belajar, dan gaya belajar, itu dari siswanya. Kemudian strateginya itu kita bedakan diferensiasinya itu di konten ya. Konten itu kan isi ya, materi pelajarannya.
kontennya ada yang visual, ada apa istilahnya, kontennya ada yang berbentuk video, seperti itu. Kemudian kontennya bisa sesuai minat, misalnya ya, kontennya misalnya untuk deskripsi bisa mendeskripsikan yang minatnya ke olahraga, misalnya mendeskripsikan yang berkaitan dengan olahraga, seperti itu. Strategi yang kedua itu diproses. Jadi ada diferensiasinya, kelihatan ketika proses pembelajaran itu. Contohnya tadi yang diferensiasi kesiapan belajar, yang perbedaan kesiapan belajar siswa, kelihatan ada diferensiasi proses di situ, beda perlakuan antar siswa. Kemudian yang ketiga di diferensiasi produk. Nah, kelihatan dari, sementara di sini saya nggak lihat ada di konten, nggak lihat ada di proses. Tapi kalau menurut tadi jawab dari kelompok 3, menurut tadi di prosesnya ya, di proses katanya yang expert yang ke sana, menurut kelompok 3 itu adalah diferensiasi. Saya ingin coba di ini jawaban seperti itu mungkin yang bisa untuk menguatkan. Atau ada kelompok lain yang memberikan penjelasan lebih lanjut? Expertnya itu kan orang-orang yang terima kasih Bu untuk sarannya, terima kasih untuk perbaikannya. Oke, kami akan mencoba untuk menguatkan diferensiasi di mananya dalam proses pembelajaran tersebut. Oke, di sini Bu. Kami menguatkan expert yang dipilih oleh guru itu adalah orang-orang yang pintar, Bu. Orang-orang yang bisa background teman-temannya atau mengorganisir teman-temannya yang lemah, persiapan belajar yang lemah, seperti itu, Bu. Maaf, Bu. Jadi pembelajaran berdiferensiasinya para siswa yang sudah bisa mengorganisir teman-temannya, bisa membantu teman-temannya yang lemah, Bu, dalam mengerjakan topik pembelajarannya. Seperti itu, Bu. Oke, jadi menurut kelompok 3 ini diferensiasinya di konten, di proses, atau di produk ini? Maaf, Ibu tidak dengar. Iya, kalau dari penjelasan itu diproses ya, Bu, namanya ya. Kalau di proses jadi kalau yang dijelaskan tadi itu berarti menganggap itu diferensiasinya ada di proses ya, prosesnya. Ya, Bapak Ibu. Kemudian yang masalahnya di sini tadi diferensiasi di produk itu memang sudah ada perbedaan ya kan, ada yang ngerjain bank, ada yang mall, ada yang ini. Tapi masalahnya di situ itu bukan berdasarkan dari diagnosis kita terhadap perbedaan siswa untuk kelompok ini mengerjakan ini. Padahal intinya diferensiasi itu kita ingin mengakomodasi ini. Sebenarnya di pembelajaran konvensional pun pasti ada kita lakukan diferensiasi kan. Kalau untuk siswa yang lemah kita lebih banyak bimbingan kan daripada ke siswa yang sudah lebih mandiri. Itu yang sering-sering kita lakukan selama ini. Cuman ketika pembelajaran diferensiasi ini mulai dikuatkan kembali, itu maksudnya tadi kan supaya kita bisa mengcover perbedaan siswa ini tadi, yang minatnya beda, yang gaya belajarnya beda,
Nah, itu tadi. Jadi kalau memang menurut kelompok 3 diferensiasinya di situ. Tapi saya hanya ingin menambahkan sebagai menambah wawasan ke yang lain mengenai pembelajaran diferensiasi ini. Jadi sebenarnya kita itu tujuannya ingin mengakomodir kebutuhan siswa ini tadi, yang minatnya berbeda, yang kesiapan belajarnya berbeda. Jadi bukannya kita tentukan, oh kelompok ini kelompok ini pilih topik apa ini, pilih yang mall, kan tidak seperti itu. Ada pemetaannya dulu, ada pembagiannya. Oh, siswa yang minatnya di olahraga ini gitu. Jadi sebenarnya ada proses awal, tidak langsung diferensiasi, ada proses awalnya. Jadi ada asesmen diagnosisnya dulu. Sebenarnya anak ini minatnya apa? Kita kan tadi dari 3 aspek ya, dari segi minat, kesiapan, dan gaya belajar tadi, itu udah saya ulang-ulang. Jadi itu yang paling penting fokus kita di diferensiasi ini tadi. Aspek di siswa itu minat, perbedaan minat, kesiapan belajar, dan gaya belajarnya. Kemudian kalau di strateginya, kita letakkan diferensiasi itu apakah di konten, apakah di proses, apakah di produk. Jadi misalnya untuk diferensiasi konten, kalau siswanya itu orangnya, anaknya yang kita melakukan pemetaan itu, oh sekian ini anak ini visual. Jadi bisa saja kontennya itu kita beri yang video gitu ya, atau kita beri link yang sudah memakai HP kan anak-anak sekarang. Sumber belajar kan bukan hanya guru, bisa juga dari siswa kan. Bukan, bisa juga dari sumber lain, maksud saya siswa bisa mencari sendiri. Jadi maksudnya di situ tadi kita pahami dulu diferensiasi itu ada di mana, apakah di kontennya, bentuk bahan ajar yang kita sediakan itu apakah semua berbentuk print out aja gitu, atau ada yang memberikan link video, atau ada yang memberikan link rekaman suara, seperti itu kalau di konten. Kalau di proses tadi sudah ada contohnya tadi di kelompok 2. Kalau di produk itu tadi yang saya sampaikan, produk siswa itu mereka bisa lakukan dengan berbagai multimoda istilahnya mungkin ya, berbagai bentuk. Mereka bisa bentuknya itu video. Ya, sekarang anak SMP saja untuk procedure text aja sudah bikin video. Itu kan juga ada yang milih bentuk grafis, infografis, seperti itu. Jadi yang perlu saya tekankan di sini, kita pahami dulu letak diferensiasi yang kita lakukan itu di mana. Apakah di konten, apakah di proses, apakah di produk. Nah itu tadi ya. Saya rasa sudah cukup ini untuk yang kelompok 3. Mungkin itu sebagai bahan pertimbangan saja. Saya rasa demikian. Saya kembalikan ke moderator. Baik Ibu, terima kasih banyak atas pengetahuan yang telah diberikan, yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan siswa yang minat, kebutuhan, kesiapan, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Baik, selanjutnya langsung saja kita masuk ke kelompok 4. Kepada kelompok 4 kami persilakan. Ya, oke, suaranya udah masuk ya. Lagi presentasi tapi lagi Zoom. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Miss Fadila Damani karena telah mengizinkan kami untuk mempresentasikan presentasi kami yang mana judulnya adalah strategi problem based instruction dalam strategi pengajaran mandiri atau self learning. Oke, kami dari kelompok 4, adapun anggotanya yaitu Alvin Ramadhani, saya mewakili teman-teman saya Fani Hafiza, Roida Sinurat, dan Sri Irma Sagala. Oke, adapun yang pertama mau kami jelaskan di sini adalah definisinya, yaitu definisi pengajaran mandiri self-learning adalah suatu metode pembelajaran yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan prestasi melalui inisiatif sendiri dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi bergantung pada kemampuan individu dalam mengelola pembelajaran sesuai dengan otonomi yang dimiliki, meskipun nantinya membutuhkan bantuan atau nasihat dari orang lain. Oke, selanjutnya problem-based instruction atau pengajaran berdasarkan masalah. Merupakan model pembelajaran yang menuntut siswa untuk menyelesaikan masalah yang nyata dengan tujuan membentuk pemahaman mereka sendiri serta mengembangkan kemampuan pola pikir siswa yang tinggi, otonom, dan percaya diri. Oke, dari sini ada tahapan dan problem-based instruction atau PBI. Yang pertama, tahapnya adalah orientasi siswa pada masalah. Lalu yang kedua, tahap kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Tahap ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Tahap kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Oke, ini pun ada ilustrasi yang sudah kami buat, yaitu Bu Dina. Bu Dina adalah seorang guru bahasa Inggris di kelas 12. Pada suatu pertemuan, Bu Dina mengajarkan topik news item kepada peserta didik kelas 12. Pada saat memasuki kelas, Bu Dina hanya menyampaikan outline dan tujuan pembelajaran dari teks news item. Lalu Bu Dina mengarahkan peserta didik untuk melakukan pembelajaran mandiri terkait teks news item melalui diskusi dengan teman ataupun sumber lain, bisa berupa internet. Kemudian, Bu Dina memberikan tugas proyek kepada siswa, yaitu untuk membuat sebuah laporan secara berkelompok mengenai hasil wawancara terhadap redaksi berita yang ada di Medan. Pada pertemuan berikutnya, tanpa perintah Bu Dina, siswa kelas 12 sudah berinisiatif membentuk kelompok diskusi, mengatur waktu dan tempat untuk melakukan pembelajaran mandiri mengenai news item. Peserta didik membagi tugas, kemudian mengangkat sebuah masalah yang berkaitan dengan topik news item untuk dijadikan acuan laporan wawancara redaksi. Peserta didik memecah proses pembuatan laporan dan membagi tugas kepada masing-masing anggota kelompok. Peran Bu Dina sebagai guru hanyalah fasilitator dan pembimbing jika suatu saat peserta didik mengalami masalah dalam proses pembuatan laporan. Hingga di akhir pembelajaran, peserta didik mampu mempresentasikan laporan dalam bentuk yang beragam, seperti infografis, naskah, video, atau rekaman dengan melibatkan peserta didik lainnya, dan melakukan self-assessment. Oke, saya pikir itu saja dari kelompok kami, kelompok 4. Apabila ada yang mau menambahkan dari kembali ke moderator. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan dari strategi pembelajaran problem-based learning dan self-learning. Kepada para peserta kami buka untuk sesi pertanyaan. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, langsung saja kepada Ibu Yeni kami panggil lagi untuk memberikan saran kepada kelompok 4. Kepada Ibu Yeni kami persilakan, Ibu. Ya, terima kasih. Semakin lama semakin ini ya, semakin kalau saya lihat di kelompok 4 menurutnya di sini diferensiasinya di mana nih? Menurut kelompok 4 dari ilustrasi ini. Saya ingin bertanya dulu diferensiasinya dari ilustrasi proses pembelajaran ini kira-kira di bagian mana? Baik, Bu izin menjawab. Menurut kami diferensiasinya ada terdapat di produk, Bu. Jadi produk itu hasil laporannya seperti yang sudah tertulis ini mempresentasikan laporan dalam bentuk yang beragam seperti infografis, naskah atau video atau rekaman. Seperti itu. Iya. Oh iya. Di bagian akhir ya terlewat tadi saya. Oke ya, ada infografis, naskah, video, rekaman. Iya. Memang yang ingin saya komentari tadi sudah sempat penjelasan mengenai strategi pembelajaran diferensiasi yang ada di konten, proses atau produk. Memang tidak harus seluruhnya itu ada di satu kegiatan pembelajaran kita. Nggak mesti ada diferensiasi kontennya ada, hari itu juga harus ada diferensiasi prosesnya, hari itu juga ada diferensiasi produknya. Memang boleh hanya salah satu saja. Begitu juga dengan aspek perbedaan siswa tadi. Mungkin hari ini untuk yang diferensiasinya hanya pada kesiapan belajar, seperti itu. Dan bisa saja memang
tapi hampir jarang terjadi ya kalau tidak ada diferensiasi. Karena katanya kalau memang di kelas itu murid-muridnya tidak berbeda, ya tidak ada perbedaan minat, gaya belajar dan kesiapan belajar, ya tidak perlu ada pembelajaran diferensiasi, seperti itu pernah saya dengar. Cuman kalau kita lihat di lapangan hampir mustahil kalau siswa itu semuanya sama gitu. Walaupun sudah dikelompokkan misalnya kelas unggulan, kelas ini, tetap aja ada bedanya kalau menurut saya. Ya berarti di sini tadi sudah ada muncul diferensiasinya untuk ilustrasi yang di kelompok 4 ini. Kelompok 4 memilih diferensiasinya itu di strategi produk, ya, strategi pembelajaran diferensiasinya di produk. Ya. Saya rasa itu saja yang saya komentari. Ya, oke, Saya terima kembalikan kasih, ke moderator. Bu Yeni, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Yeni atas sarannya. Kelompok 4 sudah menerapkan strategi berdiferensiasi dan itu pada tahap produk ya Ibu. Maka dengan berakhirnya presentasi kita ini, sebelum kita mengakhiri, saya undang Bapak Profesor Amrin Saraghi untuk memberikan arahan dalam pembelajaran diferensiasi ini. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih, bisa di take out dulu apanya nih? Apanya nih? Displaynya tidak nampak muka. Bisa di apa dulu, dikeluarkan dulu apanya nih? Iya Pak. Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Good afternoon. Oke, mohon maaf karena sedang ada promosi tadi, jadi terpaksa masih berlangsung promosinya. Baik, mula-mula saya ingin menyampaikan salam kepada Ibu Yeni Puspitasari yang berhadir bersama kita hari, dan Ibu Anggraini juga yang menyediakan semuanya fasilitas untuk komunikasi ini. Kemudian saudara mahasiswa, siapa ini yang terbaca saya ini, Fadilah Damanik ini, yang lain Erlita, Amelia, Alvin yang terbaca saya, Risma, mohon maaf kalau tak terbaca saya semua, Risma, Lestari, Ben, Ben ini yang menjadi perhatian saya, oke, Ben Nenggolan ya, Ben Nenggolan, komisaris kelas kita ya. Baik, apakah ada anak manusia yang sama? Tidak ada. Walau anak kembar tidak ada yang sama. Sebab detik lahirnya anak kembar itu berbeda. Jadi di dunia ini tidak ada manusia yang sama. Ingat, sidik jari menjadi alasan mengapa mudah menangkap orang. Ya. Jadi dengan demikian, karena anak manusia itu berbeda-beda, menu itu pun berbeda-beda. Konsekuensinya, cara belajarnya pun berbeda. Konsep ini sebetulnya ya ada di masyarakat kita, tetapi berkembang besar di barat. Itulah yang menjadi ideologi yang kita kenal dengan liberal kapitalis. Jadi itu riwayatnya. Lalu ada yang berlawanan dengan itu. Yang berlawanan dengan itu ialah kita sama. Jadi cara belajarnya pun sama. Selama ini pembelajaran kita, pembelajaran tradisional kita memaksa kita sama. Duduk menghadap ke depan, dengarkan guru, lipat tangan, dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Zaman sudah berubah, maka setiap orang harus belajar dengan cara tertentu. Sampai di mana kemampuannya, kesiapannya, seperti yang dikatakan Ibu Yani tadi, menu apa yang bisa kita berikan untuk dia, dan apa hasil yang dikeluarkannya, pasti berbeda. Jadi, pembelajaran diferensiasi yang ideal itu adalah setiap orang akan menghasilkan hasil yang berbeda dengan cara yang berbeda.
Jadi kalau ada 40 siswa di situ, 40 hasil cara belajar dan materinya. Sebab anak manusia berbeda. Tetapi itu memakan biaya yang besar. Anda bayangkan kalau ada seseorang, dia hanya bisa belajar kalau sambil minum cappuccino misalnya. Dan harus tidur-tiduran misalnya. Itu satu keadaan yang tidak mungkin kita sediakan. Fasilitasnya akan banyak sekali. Jadi persoalan misalnya ada 20 siswa, kita tes mana yang siap, mana yang tidak. Ada 20 yang siap. Itu belum berdiferensiasi, masih siap semua kelompoknya, kan begitu. Yang 20 ini kan belum berbeda satu sama lain. Ada pembelajar yang visual, ada pembelajar yang auditory, ada pembelajar yang kinestetik dengan gerakan. Oke, kita uraikan lagi 20 dibagi 3. Misalnya kira-kira berapa itu? Lebih kurang 7 orang. 7 orang yang visual siap belajar. Belum lagi, itu belum lagi. Belum lagi diferensiasi, sebab masih ada 7 orang. Anda bisa bayangkan, saudara mahasiswa bayangkan, harus satu persatu anak manusia itu belajar dengan caranya. Oleh karena itu, kita buat yang mampu kita menjangkaunya. Itulah sebabnya kita lakukan berdasarkan kesiapan, berdasarkan motivasi, tipe belajar, dan lain sebagainya. Jadi yang idealnya itu tak bisa kita capai sebetulnya, karena biayanya terlalu mahal. Jadi tadi telah dikatakan oleh Bu Yeni, berdasarkan konten, berdasarkan proses, berdasarkan produk. Ini belum sebetulnya. Sebab kalau ada 7 orang misalnya berdasarkan konten, belum lagi. Diferensiasikan baru pada tingkat kelompok. Yang idealnya tiap orang belajar benda yang berbeda, caranya berbeda, hasilnya pun berbeda. Itu yang ideal. Dan itu mustahil bisa kita capai. Oleh karena itu, kalau masih ada pembelajaran menekankan kita harus sama, di zaman kita yang sekarang ini tidak relevan lagi. Saya pikir itu yang menjadi persoalan tadi. Saya telah melihat tadi pembelajaran mandiri. Saya mulai tertarik mendengar itu. Apakah dia belajar menurut dirinya sendiri? Jadi kalau ada 21 siswa, akan ada 21 hasilnya. Rupa-rupanya belum, masih belum lagi. Nah, ini tidak mungkin kita capai. Apa yang ingin saya sampaikan ialah ada ideal, bentuk yang benar-benar ideal. Dan yang ideal itu tidak pernah dicapai di muka bumi ini. Oleh karena itu, diferensiasi bisa pada konten, bisa pada motivasi, bisa pada produk. Namun masih banyak orang di situ yang secara idealnya sebetulnya belum diferensiasi. Jadi kalau ada 40 siswa di satu ruangan, 40 lah bentuk cara belajarnya. Itu yang ideal dan itu tidak mungkin kita capai. Nah, persoalan Anda semua ini mahasiswa ini ialah satu yang saya perhatikan, contoh-contoh yang diberikan persis seperti contoh-contoh yang ada di buku kita. Belum berdiferensiasi lagi. Oke. Jadi saya di LMS itu. Jadi belum berdiferensiasi. Harusnya Anda membuat diferensiasi. Dia katakan Bu Pina, tidak perlu Bu Pina. Seorang guru bernama Pina. Kenapa tak kalian buat begitu? Ini diferensiasi. Mengapa mesti kalian sama dengan contoh itu? Oke. Jadi itu yang menarik sekali saya amati contoh-contoh. Wah, ini semua baru dari buku ini semua ini. Cara-cara menguraikannya pun seperti itu, narasinya juga seperti itu. Belum diferensiasi. Saya lihat mahasiswa belum berdiferensiasi betul. Jadi perlu tunjukkan identitas Anda bahwa saya berbeda dan cara belajarnya seperti ini. Itulah yang terjadi bagi kita di abad ke-21. Kebutuhan dan sampai itu ialah kan berdiferensiasi. Saya pikir ini yang ingin saya sampaikan dan saya lihat mukanya sudah lemas-lemas juga ini semua nampak. Oke. Jadi sekali lagi terima kasih atas kesertaan Ibu Yeni, Anggraini dan semuanya tadi yang berhadir bersama kita. Menarik sekali berdiskusi kita kali ini dan mudah-mudahan kita akan bisa teruskan lagi ya pembincangan yang lebih spesifik lagi. Saya ingin mengatakan kita berubah, teknologi telah memicu kita untuk berubah. Zaman sudah berubah. Tidak lagi seperti dulu, duduk menghadap depan, lipat tangan,
apa yang dikatakan guru itu yang benar. Semua menjadi pertanyaan pada pendapat beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang. Masih siang ini atau good afternoon? Sudah good afternoon. Thank you very much. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih banyak. Tapi sebelum kita tutup, ada baiknya kita berfoto bersama. Baik, baik. Nggak ada ini. Siapa yang Bapak kalau ya KST ya? Ya. Baik, dalam hitungan 1, 2, tiga. Baik, terima kasih. Good, makasih. Mohon maaf ini ya. Oke, baik. Terima kasih atas arahannya Bapak. Tidak ada masalah. Baik, terima kasih. Terima kasih, Prof. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih, Prof. Ya, Terima kasih, Prof. Neni. Terima kasih, Prof. Jangan bosan-bosan ya. Terima kasih, Membre. Terima kasih, Bu Yeni. Iya. Sampai ketemu di lain waktu. Ih, demam. Kok jadi kamu? Siapa?